Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayunise dengan NIM 222180019 kelas 3A PGSD. Di sini saya akan memaparkan mengenai bimbingan dan konseling anak SD tentang siswa yang memiliki tingkat kemauan belajar rendah. Yang pertama ada definisi anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar adalah usia manusia aktif dan peniru yang ulung, serta tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar berada pada tahap praoperasional konkret. Anak-anak di usia sekolah dasar juga menyukai hal-hal yang mampu membangkitkan imajinasi mereka. Mereka menyenangi tempat belajar yang nyaman dan sesuai dengan dunia mereka, sehingga belajar menjadi hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Belajar akan lebih efektif dan terkondisikan ketika suasana belajar menyenangkan. Suasana atau keadaan ruangan akan menunjukkan arena belajar yang dipengaruhi emosi. Yang kedua ada permasalahan. Ada beberapa masalah yang dihadapi siswa dalam proses belajar, diantaranya memang dari siswa tingkat belajarannya rendah, sulit konsentrasi dan tidak suka dengan pelajarannya, serta tingkat kemauan belajarnya yang rendah. Penyebab siswa memiliki kemauan belajar yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut penelitian, faktor-faktor tersebut antara lain adalah cara menyajikan materi pelajaran yang kurang menarik, kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam mengelola kelas, keinginan siswa untuk belajar, kemampuan guru, lingkungan sosial siswa, serta peran orang tua dalam memadukan pendidikan anak. Selain itu, faktor lain seperti menjadi korban bullying, pengalaman dengan kelas dan guru yang buruk, materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah, serta mengalami ketakutan pada ujian dan kecewa pada hasilnya juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Di dalam program pengembangan bimbingan dan konseling, yang pertama ada konteks. Program bimbingan dan konseling untuk mengatasi kemauan belajar siswa yang rendah yaitu dengan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan mengajarkan materi yang menarik dan relevan, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dengan memberikan dukungan tambahan, serta membantu mereka memecahkan masalah yang dihadapi, atau mengajarkan metode belajar yang berbeda, dan melatih kedisiplinan siswa dan mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri dalam menangani kemauan belajar rendah. Yang kedua ada input. Program bimbingan konseling ini diorganisasikan oleh guru dan juga orang tua. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam mengatasi siswa yang memiliki tingkat kemauan belajar rendah, karena orang tua dan guru berperan sebagai pendidik dan pembimbing untuk siswa, membantu mereka dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan. Selain itu, guru dan orang tua berperan sebagai faktor pendukung dalam minat belajar siswa, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang sekolah dasar. Yang ketiga ada proses. Langkah-langkah yang diambil dalam bimbingan konseling terkait dengan siswa yang memiliki kemauan belajar rendah antara lain, yang pertama mengidentifikasi faktor penyebab. Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Beberapa faktor yang mungkin termasuk ketakutan, persepsi negatif terhadap konseling, kurangnya pemahaman tentang manfaat konseling dan perasaan malu. Yang kedua ada membangun motivasi belajar. Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa seperti konseling individu, kelompok, atau teknik-teknik konseling lainnya. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses bimbingan konseling juga dapat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
Dan yang terakhir, menyusun rencana tindakan. Setelah faktor-faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang spesifik dan terukur untuk membantu siswa meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya ada produk. Tujuan dari adanya strategi bagi pembelajaran siswa yang memiliki tingkat kemauan belajar rendah adalah untuk meningkatkan minat mereka, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya minat belajar siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka. Selain itu juga penggunaan metode pembelajaran yang beragam, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan memanfaatkan aktivitas interaktif juga dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya ada outcome. Dampak dari adanya bimbingan konseling mengenai siswa yang memiliki kemauan belajar rendah dapat membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Dengan adanya bimbingan konseling, mungkin siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mereka dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada planning. Di dalam planning ada 4. Yang pertama, mengenali masalah dan menarik minat belajar. Penting untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya minat belajar siswa. Apakah karena materi yang terlalu sulit, kurangnya variasi, atau masalah lainnya. Yang kedua, membuka diri dan bertanya. Siswa perlu didorong untuk membuka diri terhadap materi pelajaran dan meminta bantuan jika diperlukan. Di sini guru juga dapat membantu dengan memberikan variasi dalam pembelajaran, seperti melalui metode bermain atau eksperimen. Yang ketiga ada konsistensi dan dukungan orang tua. Orang tua juga dapat membantu dengan memberikan dukungan dan memperhatikan minat anak pada apa yang sedang dipelajarinya. Konsistensi dalam memberikan dukungan juga dapat menjadi motivator belajar yang baik. Dan yang keempat, pembelajaran yang menarik. Menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti media gambar, eksperimen, atau permainan dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Organizing. Di dalam organizing terdapat 3 tahap. Yang pertama ada pra-konseling, seperti mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik secara komprehensif. Tahap yang kedua yaitu proses konseling. Nah, di dalam proses ini termasuk membangun hubungan konseling dan melaksanakan tahapan serta teknik konseling sesuai teori yang dipilih. Dan yang ketiga, pasca konseling, seperti membuat laporan konseling dan mengumpulkan tindakan atau perilaku siswa setelah konseling. Selanjutnya ada staffing. Yang pertama, membantu siswa dalam memecahkan masalah sekolah dan bertindak sebagai mediator antara sekolah dan orang tua. Penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didik. Keempat, memberikan layanan dan bimbingan kepada anak didik agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan kepada anak didik dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan. Yang keenam, mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ketujuh, menyusun statistik hasil penilaian bimbingan dan konseling. Kedelapan, melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar. 9. Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada leading. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi tentang siswa yang akan dibimbing dan dikonseling untuk memahami
kondisi siswa tersebut. Yang kedua, membuat perencanaan dan strategi pelaksanaan program, meningkatkan efektivitas program dan menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Ketiga, melakukan pendekatan yang lebih personal dan intens melalui layanan individu untuk mengatasi permasalahan siswa. Dan yang keempat, selain itu, personalia sekolah juga harus terus mengikuti pelatihan dan workshop. Dan yang terakhir ada controlling. Yang pertama, penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling. Kedua, melaksanakan pelatihan, pemantauan, dan penilaian kegiatan bimbingan dan konseling. Ketiga, menyusun program pengawasan tahunan dan semesteran. 4. Pengawas dan kepala sekolah akan menggeneralisir kegiatan pengawasan terhadap program kegiatan bimbingan konseling dan kinerja guru pembimbing. 5. Kegiatan pengawas utama dalam melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial meliputi memantau, menilai, membina, mengolah, dan menganalisis hasil pengawasan. Dan yang terakhir, kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pelatihan dan pemantauan pelaksanaan serta pelaksanaan penilaian terhadap kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.